Oh, nggak ada. Itu. Nah, Oh. Siapa mereka itu? tidak tahu. Perjalanan mereka komplain. Tapi Oh. Ngeri itu. Aku ditanya, itu konten, kan seperti itu. lab pengganti nih lab. Apanya? Saya katakan tadi netizen benar, pasti ada pertanyaan seperti itu. Konten Bunda. Astagfirullah, itu suaranya siapa? Jamrok. Oh, Gento. Sepertinya, Mbak Ter. Sepertinya. Sepertinya. Hah? Astagfirullah. Mana? Itu pernah dijual mahal loh. Ini daun kipas yang bilang Mbak Ter. Ini pernah dijual mahal. Alah, tapi depan rumah saya banyak nih, Mbak Ter. Makanya itu di sini banyak lihatnya itu. Tuh. Mana lagi? Tuh. Ini yang kecil. Mau yang kecil? Itu mana dia kecil, semua besar itu Mbak Ter. Kan mulai dari kecil dulu. Oh iya juga sih. Sepertinya pisang ini datang. Mana Mbak Ter? Itu. Ini. Itu udah matang kali ya? Mana? Ini belum matang Mbak Ter, masih pentil. Mbak Ter, loh. Salam. Kenapa jumpa bagian itu aja? Karena sini tongkrongan kopi saya. Mungkin tuh. Wow, banyak sekali kamu minum seperti itu ya. Itu bukan Sama seperti saya. Nggak usah dinampakkan kali, kita nggak dapet itu. Iya, makanya itu saya tutupin ini. Kamu ngapain? Saya mau lewat. Bagian itu. begini, misi kita sama Mbak Ter. Iya. Kamu tidak usah lewat. Kamu duduk tenang dulu, dengarkan kita berbicara ya. Misi kita Astagfirullah. kan kita sudah menghadapi iblis gergaji itu yang sangat sakti. Iya, yang kemarin malam itu kan. Lalu Mungkin insting pemikiran kamu dan pemikiranku sama. Saya memikirkan ataupun batin saya mengatakan iblis gergaji ini dapat meniru siapa saja. Dia mempunyai ajian mali rupa. dapat meniru siapa saja maksudnya? Bisa saja dia Berubah. menyamar. Oh, berubah wujud. Iya. Kita takutnya bisa saja dia nanti menjelma sebagai saya, menjelma sebagai kamu. Itu yang kita takutkan. Bisa saja ketika saya mencari kamu di padepokan tidak ada, saya cari ke hutan. Bisa saja dia menjelma sebagai kamu. Berbicara seperti gini. Takut juga itu. Duduk Mbak Ter dulu. Kamu dengar itu suara kamu apa? bisulan. Udah, kita sejenak dulu ya. Iya. Terus. Duduk lega, awas, telus nanti saya lihat. Menurut Mbak Terdui sendiri, permasalahan dengan kehadiran iblis gergaji ini memang belum menggegerkan para kesatria. Karena sebagian para kesatria padepokan belum mengenal ataupun belum mengetahui betapa dahsyatnya dan kekuatan beliau itu sangat luar biasa. Kamu ingat sendiri ketika kita berhadapan, kita hanya bisa ditertawakan dan dilecehkan. Benar. Padahal dia membelakangi saya, tapi ketika dia mengangkat tangannya saya sudah tercampak. Benar. Dan dia, kamu ingat waktu kejadian malam itu, yang angin dan hujan dapat turun begitu saja? Iya. Ternyata dahsyat sekali kekuatan mereka Itu adalah ajian gergaji langit. Kita takutnya ajian itu bisa saja digunakan untuk menyerang padepokan. Bisa saja dia menghadirkan angin yang kuat seperti angin. Wah, pora-pora dalam bah. Bisa hancur padepokan kita. Dan seperti hujan yang diturunkan supaya deras gitu, gimana supaya banjir, bisa tenggelam. Ya. Ini sepertinya musuh yang kita hadapi ini, walaupun para kesatria belum tahu, ini sepertinya sangat berbahaya. Bukan main-main, bukan main-main. Karena kita merasakan kekuatan berlipat-lipat ganda daripada bandit-bandit ataupun iblis-iblis yang sebelumnya. Ini kekuatan sangat luar biasa ya. Sekuat-kuatnya iblis lubuk bumi dulu bisa kalah. Tapi dia tidak bisa menghadirkan hujan dan angin. Tapi
iblis yang dengan logikanya tidak masuk akal ini tapi bisa menghadirkan angin dan hujan. Berarti kuat mana di antara mereka? Lubuk bumi hanya memenangkan ataupun menang karena pasukan. Bisa hilang sana, bisa hilang kemari. Ketika mati satu, tahu-tahu muncul satu lagi. Mati yang di sana, muncul yang di sini. Tapi musnah. Tapi sepertinya iblis gergaji ini kekuatannya itu sampai sekarang belum terukur. Betul. Tapi harus kita berhati-hati pasti. Kita tetap harus berhati-hati. Intinya gimana? Karena kita tidak tahu dia akan di hutan sebelah mana. Saya takutnya begini loh Mbak Ter. Ketika kamu mencari Master Kodir, sementara Master Kodir ini berada di padepokan, kamu mencari hutan mencari di tengah hutan sendirian. Kamu lihat Master Kodir. Padahal itu dukun gergaji. Iya, itu yang Siluman, Takutnya. siluman. karena dia itu mempunyai ajian malih rupa. Berarti Itu kita harus zaman-zaman. terkait juga kalau beliau bisa berubah jadi guru. Itu yang kita takutkan, Master. Itu yang kita takutkan. Dan kenapa dia mengenal PSS? Itu yang menjadi pertanyaan kami berdua tadi sama Mas Rifan dari semalam itu. Katanya seluk-beluk PSS itu dia sudah kenal lama. Dan dia bersumpah untuk menghancurkan ataupun mengorak-ngarit padepokan Sendang Sejagat. Ada apa sebenarnya? Apakah beliau itu dulunya pernah belajar dari PSS? Ataukah ini kita menjadi teka-teki loh, ini jadi PR untuk kita loh. Siapa siluman itu? Iya. Beliau Tidak mungkin. beliau berkata Mm-mm. katanya seperti teman ataupun sahabat-sahabatnya yang pernah dimusnahkan oleh PSS. Oh. Maka beliau itu seperti apa namanya? Seperti murka ya, atau membalas dendam. Tapi gini loh Master, karena yang banyak dimusnahkan oleh PSS ini dari iblis, manusia atau kolong-kolongan jin ya, itu banyak. Kita nggak tahu mana sahabatnya ini. Iya. Apakah semua itu sahabatnya? Dia adalah gurunya. Iya. Itu yang kita takutkan. Karena kekuatan ini sangat di luar batas loh, sangat luar biasa, kekuatan sangat besar. Sudah lama sih tidak menghadapi dukun yang Kalau yang seingat saya tuh yang kekuatan udara itu seperti mengguncangkan angin ya, mengunturkan angin tuh. Siapa yang kamu ingat? Panglima Biru. Benar. Iya, Panglima Biru. Bater pasti ingat. Ketika saya itu menghadapi Panglima Biru, hujan deras dan angin kencang. Muncullah Kiai. Saya ingat, apakah dia ini sebagian dari atau guru Panglima Biru ataukah Sahabatnya tadi ya. sahabatnya tadi? Betul. Saya baru ingat waktu kejadian itu di ujung padepokan, saya itu dulu pernah berantem ataupun bertarung dengan Panglima Biru dan muncul Kiai. Kiai itu yang bolak-balik menyerang saya, tapi dia itu baik sebenarnya. Dia mengajarkan saya untuk mengendalikan emosi ketika berhadapan dengan Panglima Biru. Di situ juga lah Kiai itu menghajar Panglima Biru itu. Yang sanggup menandingi dulu adalah Kiai itu. Tapi Kiai itu kita tidak tahu hilang. Sudah hilang Panglima Biru ataupun muncul juga Naplu. Hilang Naplu. Muncul yang lain. Tapi itu kan dulu saya bersama Mbak apa Nyilia ya, bersama Benar. Nyilia. Iya benar. Dan itu beliau terkalahkan dengan Basingsu. Betul sekali. Seketika begitu mengguncangkan angin, Basingsu hadir langsung stop tuh angin. Iya, tapi Panglima Biru itu saya sudah kalahkan juga lah Master. Terakhir kalinya tuh saya jebak dengan bambu kuning. Dia itu terperangkap, tinggal bajunya. Dia meninggalkan semua pakaiannya. Tapi ketika dia itu hilang, dia itu masih berpesan. Ada omongan yang tanpa terlihat kamera. Dia mengatakan, aku akan menuntut balas.
Benar. Apakah setelah berakhir para bandit, para demit yang kita hadapi, dia muncul lagi? Ataupun ini adalah guru dari Panglima Biru? Karena yang bisa menghadirkan angin dan hujan itu hanya Panglima Biru dulunya. Dan dari dia tidak ada. Hilangnya Panglima Biru, hilang juga kiai itu. Muncullah dengan bandit-bandit yang lain, iblis-iblis lain. Hilang iblis lain, muncullah yang lain. Sepertinya masalah padepokan kita ini tidak pernah kelar. Menjadi orang baik banyak mengusik ya. Benar. Kenapa kamu nggak terdi? Saya bingung. Ya, saya kira kamu kebelet. Ini menjadi PR. Selama ini kan kita menghadapi seperti ini, para kesatria yang lain pun seakan-akan tidak percaya dengan musuh yang kita hadapi ini. Benar. Karena sekarang kita kan sudah dibagi tugas. Benar. Dan ketika kita di sini, mereka di sana, mereka tidak akan tahu apa yang kita hadapi. Betul. Dan kita juga tidak akan tahu apa yang mereka hadapi saat ini. Karena kita tidak bisa bertemu para kesatria ketika kita pulang. Karena itulah, ketika kita pulang, para kesatria yang lain pergi. Ketika para kesatria yang lain pulang, kita yang pergi. Jadi untuk berkomunikasi, ataupun merangkum, ataupun untuk berbicara beramai-ramai gitu tidak bisa sepertinya udah. Kita harus memata-matai dulu. Jika kita bertemu dengan iblis gergaji itu. Dan kita pun bertanya-tanya juga nih. Kenapa itu, Master? Ya, seperti saya bilang, Apa itu? iblis itu, siluman itu ada apa dengan komplotan preman? Itu juga. Seperti apa ya, Mat Golok dan Mak Sumpil lah. Iya, Kenapa terornya itu sama gitu? benar. Ancamannya itu sama gitu. Melalui lisan. Ini yang menjadi teka-teki saya ini, yang menjadi pertanyaan saya. Wajah belum terlihat, tubuh beraura manusia, tapi kekuatan seperti iblis. Karena dia nih, ketika kita hadir ataupun berhadapan dengan dia, itu banyak warna yang keluar dari tubuhnya. Bukan balonku ada 5 warna-warni, bukan. Tapi itu aura dari kekuatan beliau. Itu auranya tuh tertandingi dengan production. Yang ditimang terus digesek itu Memang biasa emang beliau. Biola. biola. Kita walaupun bahas seperti ini jangan dibawa tegang kali ya. Ya, Karena- Mbak Terdi jangan tegang kali, Mbak Terdi lemes. Iya, lemes, Mbak lemes, Terdi ini lemes. seperti tegang. Perlu saya lemesin. Wih, sedapnya. Ada yang datang kepada saya. Wow. Saya tahu. Seperti saya semalam juga itu. Tapi kita harus menahan dulu yang datang itu. Nanti kamu tegang. Apanya ini? Intinya kita harus menyusun strategi. Karena para kesatria yang lain belum bisa membantu kita. Iya. Dan kita juga harus cari tahu kelemahannya itu apa, Benar. biar itu diselesaikan gitu. Jadi Tapi- tidak tanya-tanya kita terus. Dengan kekuatan seperti itu, Mbak Ter, kita tidak mungkin mampu menghadapi hanya cuma berdua. Itu juga kita harus butuh kesatria yang lain. Tapi apakah kesatria yang lain siap membantu? Karena mereka juga sedang menghadapi. Musuh. Hmm, Semalam itu saya sudah berkomunikasi dengan Mbak Singso. Mbak Singso sepertinya dia tidak mau diganggu. Dan begitu juga saya itu berkomunikasi dengan Kiai Berbau Harum. Kiai Berbau Harum itu tetap akan membantu kita. Walaupun dia tidak mau wujud. Tetap melindungi kita tanpa kita tahu. Tapi kalau terus-terusan seperti ini, keadaan kita ini semakin berbahaya loh. Apalagi yang saya takutkan tadi, dia bisa berubah diri. Karena sepertinya dia itu mempunyai ajian malih rupo. Itu yang kita takutkan. Bisa saja dia malih seperti pohon ketika duduk. Tahu-tahu kita dicekek dari belakang, meninggoy. Betul. jangan sampai terjadi. Itu yang kita takutkan. Kurang minta tolong.
Siapa itu? Ini pasti preman. Ya kan? Pasti preman ini. Tapi biar mana tahu mereka untuk menjebak kita. Biarkan orang seperti itu, jangan dihiraukan kali. Karena jebakan, Bu. Master Kodir, Siapa? kemarin kau itu kok kenapa kau berjalan sendirian? Hah? Kemana? Mbak Terdui mencari kamu. Saya tidak kemana-mana, Mbah. Saya di Padepokan saja. Oh, berarti Mbak Terdui yang ngantuk. Kenapa saya yang ngantuk? Kemarin itu Hmm. sampai Bukannya kami mungkin juga saya salah orang, Iya. salah bergabung saya. saya dispam sampean dengan netizen. Master Kodir dihajar dengan bandit. Iya, saya juga dengar suara dia minta tolong, tapi sekali saya temui bukan wujud dia. Bukan Jadi bongor. siapa? Bukan. Jadi Tidak tahu. Tarjan katanya netizen. astagfirullah. Dan saya tuh sempat dibalang pakai helm ya. Dibalang pakai helm. Nggak tahu saya Pak, saya buang helmnya. Hilang deh. Bagus tuh. Iya, Pak, sana juga saya ada menemukan tempat lokasi yang bagus. Apa itu? Seperti kolam tapi dia bersih. Kolam duyung. Bukan. Saya takut itu menjadi tempat lapak ataupun apa mereka. Apa itu? Tidak tahu saya. Tempat dia bersih. Bapak bercocok tanam. Mungkin. Intinya kita harus mempersiapkan diri. Sekuat apapun musuh kita kali ini, pasti dia mempunyai kelemahan. Pasti. Lihat, kamu ingat pasukan Rogo Birowo yang menghadirkan iblis-iblis jambrong yang sampai membuat kita, ya, tapi bisa Iya, kelar. saya juga komen netizen semua gitu. Kenapa nggak sama Mbah Gento aja katanya. Saya pusing komen semua itu. Bahkan ketika saya menghajar yang segala menipu saya pun, komenan tetap itu. Mereka tuh nggak tahu. Mereka tuh hanya bisa berkata seperti itu. Intinya las. Dah. Menurut saya? Kenapa menurut saya? Karena Mas tidak akan mampu membuka gerbang, guys. Berarti Abu Serabana sudah mengetahui bahwasanya saya sedang melakukan perjalanan. Lantas, kenapa Abu Serabana gak Padepokan saja? Saya akan menunggu Master. Jadi kalau gitu, Saya mampu ikut. ya udah, monggo. Tapi kan berbahaya Abu kalau sendirian. Nanti jangan-jangan Abu Sarabano nggak atau memberitahu atau membuka gerbang goib gitu, Masar? Abu Sarabano, Pak Kiai, nanti saya di komen sama netizen. Ini marah kamu kan? Iya, saya din marah. Masa manggilnya ini apa, buah apa ini? Seumur-umur saya baru tahu ini buah keladi. Kamu tahu bos? Ini maksudnya ada bunganya. Iya memang seperti itu. Tapi enak loh. Ya. Ini kita Allah. Selamat datang. Pak Kiai, itu suaranya Master Andre. Jadi kalau siang gini tidak terlihat Abu. Iya. Apakah Abu bisa memperlihatkannya? Saya akan perlihatkan. Iya. Di mana kau Mas Rantai? Jadi datang. Astagfirullahaladzim. Master Andre, sungguh malang nasib dia. Karena soalnya dia nggak pakai baju seperti kamu dulu. Kamu keluar atau tidak? Kenapa kamu saya? Kenapa kamu masih dendam? Tadi kamu mengatakan apa? Sama datang di hutan saya. Iya. Hutan kamu? Nah. Sejak kapan kamu nanam pohon ini? Ya.
lagi gitu nyamuk. Dia nyabu. Master Andre sekarang terpengaruh oleh Bumayit. serah kamu mengatakan dia apa. Intinya dia seorang kiai yang bersebutan India. Oh, dan jauh-jauh dari pulau India Ya, ingin membantu benar, menjebol gerbang. benar. Buat apa kau membantu dia? Saya membela agama Allah. Itu saja saya membantu dia. Mas, Saya dulu membela agama sama siapa kamu bela? sama Tuhan. Siapa Tuhanmu? Tuhan, ya Tuhan kalian juga. Tuhan kita itu sama. Yang kita itu sama. Ya. Maka dari itu saya dilempar dari neraka. Karena kamu jelek. Tidak, karena saya melanggar aturan. Apa aturannya? Yang mana saya selalu sujud terhadapnya. Saya tidak mau. Terus Lantas, kamu dilempar. ya, Oh, kamu tidak seperti Michael ya. Dia tuh Michael ya. Sekarang udah nyaman dia. Di Padepokan di Kanang dia. Coba kamu seperti Michael. Apapun enak makanannya pun enak. saya pun enak makan di sini. Kamu makan apa jangkrik? Tuh atas. Ini. Loh, pisang. Seperti monyet kamu. Saya nggak bisa menggantungnya sebenarnya. Asar, lihat itu. Mata dia sudah berubah seperti itu. Iya. Matanya kayak teman saya Kakashi. Hah? Sama Itachi. Itachi. Iya, teman saya. Itachi itu hitam. Kau mau ngapain datang kemari? Saya datang kemari sengaja. Sengaja saya datang kemari hanya untuk melihat keadaanmu. Kamu kan sahabat saya. Enggak, sorry. Raganya. Kamu tidak. Obati saya juga. Tidak. Kamu Makanya kan raga numpang. ini. Kamu numpang. Lebih baik kau pergi dari tempat ini dan tinggalkan hutan ini. Saya masih ada misi untuk menjebol dinding pagar kedua ini. Mau kau apain? Mau saya robak-robakkan. Apa yang terjadi? Tujuan saya untuk mengambil obat penawar yang ada di gerbang ke-8. Oh, kau ingin gerbang ke-8? Ya, Kau itu sebetulnya manusia kecil. saya manusia. Tidak ada manusia yang bisa menembus gerbang ke-8. Dia paling mentok itu, gerbang ke-4. Itu pun tinggal kepalanya saja. Tidak kembali gitu. Ya, Takut saya. Terus gimana cara saya ngambil obat itu kalau saya nggak boleh masuk ke gerbang ke-8? siapa yang bilang nggak boleh? Jadi kamu bilang katanya nggak ada bisa masuk, nggak ada bisa keluar. Ya benar. Kalau ingin masuk ke tes silakan. Saya masih lama lagi, ini masih gerbang kedua. Ya, Makanya sampai sekarang gerbang kedua pun nggak jebol-jebol. makanya saya ubah-obatan. Kau minta gerbang ke-8 kedua aja sampai semalam-malam nggak bisa kau jebol. Abu Serabano, apa tanggapan Anda dia seperti ini? Dia kesatria PSS, tapi raganya saja. Ya kan? Perlu kita hantam atau kayak mana? Ya perlu kita serahkan, kita kasih nasihat. Tidak bisa, jin seperti itu tidak bisa nasihatin. Dia tuh hidup lebih awal daripada kita. Kau menyuruh untuk nasihati saya. Ya. Tuhan saya aja nasihatin saya aja aku entuti. Astagfirullahaladzim. Kau lagi. Ya mungkin kalau saya tidak bisa, tapi Michael bisa ngadepin kamu. Sama-sama dari keluarga jin dia. Ya. Kenapa dia masuk ke situ? Dan Eh, saya. dia sudah tobat. Apa? Dia lebih keji daripada saya. Keji di mana? Membunuh Ya, dan menyiksa manusia. tapi dia kan sudah tobat. Sudah keberadaan yang benar. Seberapa lama saja? Tobat dia tergantung dia pada dirinya sendiri. Tergantung dia apa tergantung keadaan. Mata kamu cantik. Saya tidak tahu kenapa saya pakai mata ini. Karena sesungguhnya saya tidak memiliki mata. Saya ingin menyerang kamu, tapi tidak mungkin saya melukai raga teman saya. Kamu menyelikan saya. Awas ya. Hai. Sudah. Sebelum Tuhan saya kembali dan datang kemari. Yang sepuh. Mana dia? Dia lagi bersantai menunggu kau di gerbang kedua. Karena dia yakin
kau akan datang ke gerbang itu. Baik, saya mau ke sana. Ayo kita ke sana. Kenapa? Saya kan ingin jumpa beliau, bukan jumpa kamu. Saya jauh-jauh datang kemari ingin jumpa kau. Kenapa? Karena saya perintahkan kau lebih baik pergi. Kalau begitu kita bertarung. Jika kau menyuruh saya pergi, karena saya sudah jauh-jauh kemari, masa langsung balik. Ya kan Mas Roy? Iya Coba benar. Mas Roy ngadepin. Ya sama seperti saya. Payah nanti kalau saya Kau menghadapi. kemari, kau tinggal. Jadi lantas gini aja, kalau tidak kamu masukkan rohnya Michael. Michael. Michael apa Wukong? Michael aja ya. Ya, Michael saja. Biar tahu dia. Kalau saya nggak tega ngadepin dia, karena dia sahabat. Iya, maksudnya kita tidak membunuh dan tidak membuat luka, Benar. tetapi setidaknya kata-kata dari Michael kan beda sama kata-kata kamu gitu kan. Tapi kalau senjata ini tidak berfungsi tangan Michael. Sini sini buat saya ya. Pegangnya. Abu Sarabanu pegangkan dulu. Iya udah. Terima kasih Master. Ya. Abu Sarabanu ingin mengetes kekuatannya. Siapa Master? Saya. Pada dia tidak memiliki kekuatan. Kekuatannya lebih hebat pada kamu. Lalu kenapa dia ingin menyerang Kamu saya? ingin mencoba Lihat saya. ini. Oh, Baiklah. dia ingin melihat. Saya nggak perlu lama-lama bacot sama kamu, tahu kamu. Karena waktu saya tuh masih, ya, kamu tahu. Saya tidak mungkin untuk menyerang sahabat saya, tapi mungkin pengikut saya akan menyerang kamu. Dia bilang aja harus itu kuat. Ya. Masuk dia. Hei, saya diundang kemari. Katanya ada perlu bantuan. Ternyata jumpa kau lagi. Peng. Michael. Ya. Kenapa? Karena yang punya raga ini tidak mampu melawan saya. Makanya kau masuk ke raga ini. Kenapa kau mau? Karena saya sudah berjanji kepada dia. Saya sudah berjanji dan mengikutinya. Apa seruannya? Dan kau, kita sama ciptakan dari api. Ya, bagus kau ikut dengan saya. Kau ada apa sih ikut dengan ini? Kita di balik bukan sendang, senjata. Tidak ada. Kehidupan saya itu neraka, bukan manusia. Hei, di neraka itu panas. Kamu masih betah di panas-panasan. Saya sudah taubat ke jalan Allah Subhanahu wa taala dan saya sudah boleh masuk ke surga. Kau tidak pengen masuk ke surga? Paling kau pun singgah ke paratnya saja. Tidak apa-apa walaupun ke paratnya saja. Intinya badan tetap dingin. Oh itu. Saya akan membuat kamu panas. Sudah saya katakan kepadamu. Kamu keluar dari tubuh itu. Kamu hanya diperintahkan diperbudak doang. Sama hal seperti kau dulu. Tidak. Saya berani mengatur. Nah, ada kau mengatur. Sudah. Kau jauh-jauh datang kemari. Ingin menyerang saya kan? Iya, kita bertarung. Siap. Kalau apa? Kau menang. Jadi silakan kau pergi balik. Jadi kalau saya menang, monggo. Saya kembali. Pergi. Saya menang saya pergi. Ya. Saya kalah saya pergi. Ya. Oh, tidak apa-apa. Kita sama-sama pergi. Baiklah. Kamu buat peraturan seperti itu saya akan layani kamu. Saya tidak takut dengan kamu. Kau ingin bertarung di mana? Manapun terserah. Yang jelas. Ini wilayah saya. Gimana kamu? Wilayah lama seperti ini. Master. Michael, jangan dekat situ.
Soalnya saya pernah menyentuh daun ini dan pohon ini. Pohon ini gatal sekali. Takutnya nanti kamu gatal. Intinya kamu jangan kena. Itu buahnya yang gatal, bukan pohonnya. Saya sudah merasakan. Oh, maka Abu Sarabanu dibantu. Hei, sahabat-sahabat. Masa beres. Berselawatlah kalian. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Anta samsun, anta badrun, anta nurun faqanuri. Anta samsun, anta badrun, anta nurun faqanuri. Anta iksiru wa ghali, anta misbahu suduri. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Kita ingin melukai raga ini. Saya tantang kamu nantinya di alam gaib. Hai, saya akan tunggu kehadirannya. Baik, sahabatku. Saya tidak bisa sabar sama kita. Karena kita sesama makhluk Tuhan yang tak memiliki agama. Tutup mulutmu. Saya sudah bertobat. Seberapa lama kau tahan dengan agama? Dan seberapa lama kau tahan dengan api neraka? Di rumah kita dulu. Sesama jin. Iblis. Yang suka menggoda manusia. Itu dulu. Tapi beda dengan sekarang. Baik. Aku akan meneruskan perjalanan. Aku akan menemui yang sepuh. Kenapa? Tak akan bisa sanggup melawan. Kita lihat nanti. Siapa yang berlutut di hadapan saya? Yang sepuh atau saya yang berlutut di hadapan dia? Mari. Saya akan tunggu lututan di depan. Baik, kalau begitu. Saya tunggu taubatmu. Saya, iblis, tidak akan salah tempat. Kita pun api neraka terbara dengan mereka bersalaman. Saya akan menjumpaimu di gerbang kedua. Saya akan menunggumu. Bersama yang sepuh. Abu Pak Kiai, Michael, kok kamu tidak menangkap dia atau gimana gitu? Iya, Liki. Ada sesuatu yang menghantam perutku. Jangan-jangan iblis itu, Mbak. Itu karena aku kekenyangan. Atau gimana? Mungkin kekenyangan. Dia tuh mau keluar gitu, Mas.
Allah. Banyak ya, Mas. Bingung kita nih mau kemana, Mbak. Suara makhluk. Ada mengganggu berarti. Kita terus berjalan di hutan ini, mudah-mudahan kita mendapat apa namanya, Master, mendapat petunjuk, Petunjuk. Mudah-mudahan kita. ya. Iya, karena kita nggak tahu iblis gergaji ini berasal dari mana dan kenapa dia memusuhi PSS. Nah, untuk sementara ini kita itu nggak tahu berasal beliau itu dari mana. Benar. Emang sih tujuan dia itu kan menghancurkan Padepokan, apa PSS itu. Iya. Saya bingung seperti ini, Master. Bingung kenapa, Mbak? Allahu Akbar. Kenapa, Mbak? Ada yang aneh. Oh. Allahu Akbar. Apa itu? Allah. Apa tadi, Master? Berarti ada kelebangan tadi, Mbak. Sepertinya ada sesuatu yang mengintip kita, Master. Benar. Dia ada mengintai kita juga. Tapi kita berhati-hati juga. Kita jangan sembrono ya. Ini kita akan masuk di tempat yang tidak pernah dimasuki orang ya. Ya. Di malam hari ya. Ini kita memberanikan diri. Tapi apa yang kita takut di dunia ini? Tidak ada yang kita takuti. Tapi kita harus waspada loh, Mister. Karena iblis gergaji ini saya lihat, saya amati, ilmu ini sangat luar biasa. Yang kita takutkan, dia itu bisa maling rupa. Maling rupa itu meniru orang-orang yang dekat dengan kita. Suara apa itu, Mbak? Ada suara orang. Apa mungkin seorang masuk ke sini? Wah. Kamu tidak mencium sesuatu, Master? Saya menciumnya juga, Mbak. Baunya tidak Ada sedap. yang mengikuti kita, Master. Benar. Ini sangat bau sekali loh. Baunya tidak sedap di pernapasan kita. Iya. Ini sangat bau sekali. Saya nggak tahu ini bau apa. Tapi dia lama deh. Itu bau bangke ya. Ini tiba-tiba loh, netizen. Ini tiba-tiba langsung ada bau yang tidak enak menyengat di hidung ya. Harus berhati-hati juga ya. Itu, Master. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Apa itu? Itu seperti bayangan putih yang berjalan loh. Coba di zoom, Master. Coba dilihat itu. Di sini tidak nampak, Mbak. Allah, ini jelas sekali loh. Ini di sini jelas banget loh. Itu dari sana tuh. Arah sana dia berjalan itu. Itu hilang, Mas Reda. Jadi saya berat, Mas. Apanya yang berat, Mbak? Duduk saya. Lama, Mbak. Itu semakin lama, semakin ke sana ini semakin sering ya, Mas. Iya. Dengar, Mbak. Apa itu, Mas? Suara apa itu, Mbak? Seperti gergaji. Aduh. Suaranya di atas, Mas. Tidak ada apa-apa, Mbak. Tidak ada.
Saya jadi merinding, Mbak. Kalau memang itu suara ibu Gergati, berarti dia itu telah mengetahui kita di sini. Benar. Kita harus berhati-hati, Mas. Tan. Yuk kita cari pelan-pelan aja, Mbak. Memang saya suka tempat-tempat ini loh, Mas. Tapi kenapa? Di tempat ini Kenapa, Mbak? banyak sekali, Mas. Benar. Harus jaga jarak dulu, Mas. Hati, Mas. Fokus-fokus lihat ke atas dulu, Mas. Astagfirullahaladzim. Mudah-mudahan jangan terjadi apa-apa dengan kami. Mbak merasakan itu semua, Mbak. Benar. Ada suara jejak kaki, Mas. Benar. Mungkin dapat mendengar. Ini jelas banget suara jejak kaki. Coba tuh, seperti ini, Mas. Ada, Mas. Ada tidak? Enggak ada. Aduh, Apa, Mbak? ternyata ada sesuatu yang masuk ke bajuku. Apa? Ternyata panjang-panjang. Dia telah menggigit Apa itu, Mbak? pelabang. Tadi jatuh. Sepertinya dia mencakar. Terasa panjang, tapi dia nggak berapa besar. Genanaan. Iya. Tapi saya digerau. Bahaya juga loh. Ini kiriman dari Mbak. apa, Mas? Itu di pokok itu apa, Mbak? Mana? Di pohon depan itu, Mbak. Saya tidak melihat. Bisa bercanda, Mbak. Benar, saya tidak melihat. Pokok mana kamu bilang? Pokok mana? Sebenarnya tidak melihat. Tadi di situ loh, Mbak. Kamu jangan main, Mas. Iya, Mbak. Suaranya di atas. Di mana, Mas? Depan itu. Saya nggak melihat, Mas. Coba kita jalan pelan-pelan depan. Itu, Mbak, di depan itu, Mbak. Mana? Depan sana itu. Saya nggak melihat loh. Itu. Kamu jangan ada-ada, Mas. Astagfirullah, bukan saya mengada-ngada, Mbak. Itu, Mbak, di depan itu tuh pokok sawit itu, Mbak. Iya, ini pohon air pun sawit. Astagfirullah. Oh, mata saya salah melihat, Mbak. Kamu itu salah melihat, Mas. Kamu itu jangan terbawa yang hal-hal yang aneh, Wah. Mas. Balik di kamera sendiri aja, Mbak. Saya nggak percaya, Mbak. Jadi pokok sawit itu apa, Mbak? Astagfirullah. Apa itu? Kan, jadi saya bilang kan. Tidak ada, Master. Coba kamu lihat. Di kamera kamu bisa melihat. Coba lihat.
Coba kamu lihat. Kamu lihat. Di mana? Ini jelas banget loh. Di situ. Di sini ada, Master. Di kameranya ada. Ini nggak ada, Mbak. Ini di sini. Di kamera ini ada jelas. Kamu lihat ada. Ada. Kan? Ada kan? Di situ nggak merah ada. Nah, ini bukan karangan kita loh. Di kamera ini terlihat jelas loh. Terlihat jelas. Coba gantian, Mbak. Yang nggak percaya. Dulu. Di mana, Master? Di depan. Di depan. Belah kanan. Ah, pas di depan Mbah itu. Saya melihat pohon sawit, Master. Ini pohon sawit. Astagfirullah. Di depan itu pas di posisinya di depan. Di depan Mbah itu di posisinya. Ini pohon sawit besar. Astagfirullah. Itu di depan Mbah, pas posisinya di depan Mbah tuh. Di depan Master Ali itu pasnya. Ya ini benar di depan saya. Astagfirullah. Kenapa di kamera? Di kamera ini saya melihat. Di kamera ada. Tapi kenapa kami melihat tidak ada? Allah. Coba kamu ke sana, Master. Saya lihat ya. Ini untuk membuktikan para netizen, para sedulurku. Di kamera ada loh. Ada. Iya, itu benar. Iya, itu di tanganmu. Astagfirullah. Apa itu ya? Coba netizen di komen itu apa tuh coba. Ini jelas banget loh. Coba di komen. Itu apa? Sepertinya kayak gumpalan darah ya. Kayak gumpalan darah. Coba kita dekati. Coba kita dekati. Itu apa loh? Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, Master. Ini tidak saya tidak salah lihat. Ini adalah segumpalan khusus dan darah ya. Coba dilihat ini para sedulurku. Lihat benar-benar. Allahu Akbar. Gumpalan usus, Mbah. Iya, kayak usus sama segumpalan darah loh. Allahu Akbar. Wah, apa itu? Suaranya mana? Suaranya di mana? Di mana? Suara itu di mana, Mbak? Astagfirullahaladzim. Di mana? Suara itu di sini tadi. Apa? Hilang, Mbak. Maksudnya? Yang di situ tadi, di depan kita tadi. Astagfirullah. Hilang gimana? Coba. Coba Mbak kami lihat kamera. Lihat di kamera ini. Astagfirullah, benar hilang. Coba netizen ada yang melihat di mana tadi? Itu letaknya di mana? Kok tiba-tiba hilang? Karena saya tadi Apa karena pengaruh suara gergaji tadi, Mbak? bisa jadi juga, Master. Ini kita nggak tahu yang ini apa sebenarnya. Gimana, Mbak? Astagfirullah, sebenarnya apa, Master? Apa itu tadi, Master? Nggak tahu. Hah, nampak nggak kena kamera? Kayak sepertinya nampak tadi. Hampir kena kepala loh. Apa nih? Ini seperti nggak bisa kita lanjutkan, Master. Benar. Coba Dia ngajak main-main kita nih, Mbak. sepertinya mengajak main-main. Tapi kita nggak tahu maksud dia ini apa loh. Suara gergaji seperti orang memotong kayu dan ada seperti gumpalan darah di sana tadi. Tapi langsung hilang ya. Yang kita anehnya, kalau kita lihat gini kan nggak ada. Tapi di kamera tuh ada.
Itu yang anehnya kita. Mungkin para sedulur kita, para netizen pun dapat melihat tadi jelas banget loh. Tapi ketika saya gini kan, kita Astagfirullah. lihat di kamera itu ada, begitu saya gini, itu nggak ada. Itu benar loh, ini langsung nggak ada. Kita lihat di kamera ada. Inilah yang sering terjadi, yang susah kita untuk buktikan untuk para netizen kita ya, untuk para sedulur kita ya. Di kamera itu kita melihat ada, tapi ketika ditayangkan ataupun video itu nanti diputar, itu nggak ada. Nah, di situ yang keanehan ini. Kami jadi bingung nih. Ya udah, Master. Ini kita kembali saja, Master. Sepertinya perjalanan kita ini memang tidak diberi sepertinya, Master. Oh gitu, kita lanjut perjalanan. Biasa jalan-jalan santai kayak dulu, lupa nostalgia gitu. Oke, ayo, kita jalan. Sambil salawat mah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri, anta iksirun wa khali, anta misbahu suduri, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Rasanya nggak enak. Kan ada melihat sesuatu nggak netizen? Malam hari ini kita lain suasananya ya. Apa itu? Saya pun tidak tahu. Aduh, kita lanjut lagi deh. Perasaan saya nggak enak ya. Pengen perjalanan. Kayak ada sesuatu gitu. Sebentar. Itu. Kayak ada bayangan sih.
cek keliling sekitar. Perasaan saya nggak enak. Boleh. Ayo, cek. Cek. Nah, lihat. Allah Akbar. Allah. Allah. Apa itu? Apa itu tadi? Tadi di situ. Iya, tadi di situ. Oh, tidak ada. Kemana dia? Sini, sini, sini. Tidak ada. Oh, Kemana dia perginya? apa itu yang membuat perasaan saya tidak enak? Apa itu dia? Ada jangan-jangan masih di tempat ini. Ada. Oke, kalian tadi jelas nggak netizen kira-kira itu apa? Kaget juga saya sih tiba-tiba. Siapa itu? Siapa di sana? Tunjukkan wujudnya. Siapa kamu? Kenapa kamu hadir? Allah. Allah Akbar. Allah. Apa itu? Allah. Siapa dia? Siapa kamu? Hah? Allah. Aduh. Astagfirullah. Siapa kamu? Kenapa kamu hadir di tengah? Ih, menyeramkan. Kenapa kamu hadir di dekat saya? Apa maumu? Siapa kau? Hah? Jangan main-main sama saya. Apa kamu mau ngerjain saya? Allah. Allah. Allah Akbar. Aduh. Astagfirullahaladzim. Siapa dia itu? Kuat kali. Makhluk apa kamu? Dari mana asalmu? Tahu. Dia merem-merem kepalanya. Sengklek lehernya itu. Berani kamu. Tapi kenapa dia megang lilin itu menyerang? Saya kadang kaget ya. Wow. Jurus apaan itu? Apa yang dilakukan? Siapa kamu sih sebenarnya? Kayak rep. Kenapa dia seperti itu? Kayak rep. Allah. Tidak reok, Kamu ganongan. jangan-jangan kamu nih orang nggak waras nih. Tapi kok lain ya auranya. Energinya. Allah Akbar. Allah.
Hati-hati bunda. Apakah kamu tidak bisa bicara? Suaranya ngeri kali. Ngomong apa dia tuh? Allah Akbar. Ayo. Dewa hadir. Dewa hadir. Dewata hadir. Allah. Ah. Kemana dia? Pasti dia tuh. Apa sebenarnya? Hai. Omongannya nggak jelas gitu. Dewa apa lagi? Kenapa? Oh, ini perjalanan saya aneh ya? Kudo. Aduh. Saya berpikir nih, apa makhluk itu kira-kira? Apa netizen? Kok dia ada di tengah-tengah malam hari ini? Saya juga ingin jalan santai ya, tapi ketemu kayak gitu. Halo, Akbar. Dia tadi ngomong dewa. Jangan jelas tuh dewanya. Dewa hadir gitu tadi. Iya. Iya. Apa ya? Penasaran gue nih. Aneh soalnya. Dengar sesuatu. Susah kali ini. Nggak tahu dia ada lagi. Allah Akbar. Benar apa itu? Hah? Di sana dia. Cepet banget. Wih, serem nih. Hai, kamu tuh siapa sebenarnya? Hah? Apa maumu wujud di tempat ini? Kau memiliki tujuan? Hah? Apa itu? Itu. Kepalanya geleng-geleng seperti tadi. Dia kayak kalau dia orang gila ataupun orang tidak waras, energinya saya tahu ini lain, agak aneh. Dengarkan. Apa nih? Pandangan saya kok kabur sih? Aduh, kok gak kabur sih pandangan saya? Kamu mengatakan apa itu? Kamu dari mana sebenarnya? Wawa dewawa.
Kau jangan main sama saya ya. Ngerti dia. Waduh. Waduh. Allah Akbar. Allah. Nyerang tiba-tiba. Tahu kenapa? Wah, dewa wah. Apanya? Apanya? Begitu. Apanya? Wah, kamu nih. Dewa siapa yang kamu maksud itu? Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Allah. Ayo, turun jatuh lu. Ayo. Mana dia? Ini dia. Kemana jatuhnya? Begini dia ke bawah. Hilang. Belum, masih hidup. Tadi nggak jatuh kan? Iya, di sini tadi. Ada aja pun malam-malam gini. Yang aneh-aneh. Mereka apa kira-kira ya? Kok dia ngomongnya dewa-dewa gitu? Saya pun tidak tahu. Ya, lagi. Kalau orang-orang iseng tapi energinya atau jebakan atau bagaimana ya? Aduh. Mumet juga nih. Aneh tiba-tiba ada makhluk jalan-jalan gini. Emang kalau ya ingin seperti itu ada aja yang aneh gitu ya. Udahlah. Lumayan juga ya sama makhluk kayak gitu. Ya netizen menghibur lah untung-untung. Semoga kalian terhibur aja. Saya mau Ratu Pandung. Kembali lagi di Ratu Mara pada saat berikutnya. Ada aja pun makhluk kayak gitu. Agak lain kayaknya malam ini ya. Terima kasih sudah menemani waktu saya perjalanan malam hari ini. Saya pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.